Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Bagus, bisa siapkan teman-temannya. Kira-kira beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak semua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kelas ya. Iya, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak dipersilakan berdiri. Ibu yang memimpin ya. Ya, Bu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus, pimpin teman-temannya berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan membaca doa tadi, pelajaran yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kepada anak-anak silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen Ananda sekalian. Yang tidak hadir nanti tolong berikan alasannya ya. Ya, Bu. Nia Ernanda Irawan Putri, hadir Bu. Dwi Handini Irawan Putri, hadir Bu. Bagus Ramadan, Hadir Bu. Nero, izin Bu. Izin kenapa dia? Sakit Bu. Destika, hadir Bu. Baik. Berarti yang tidak hadir Nero ya? Ya Bu. Semoga Nero cepat sembuh dari sakitnya sehingga bisa sama-sama belajar lagi bersama kita ya. Amin. Kita akan membahas mengenai menulis teks ceramah. Sebelumnya Ibu ingin menanyakan, ada yang tahu apa itu teks ceramah? Saya Bu. Apa
menjelaskan apa itu teks ceramah. Teks ceramah merupakan teks yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisan teks ceramah yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Di sini tema yang akan kita bahas menulis teks ceramah dengan subtema penyampaian suatu informasi dan pengetahuan. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu untuk menghayati dan mengamalkan materi teks ceramah sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menguasai materi teks ceramah dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Yang terakhir yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi teks ceramah yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Mengenai struktur teks ceramah, anak-anak sekalian ada yang tahu nggak struktur teks ceramah itu apa ya? Ya, pendahuluan, ya betul. Isi, ya betul. Ya betul. Yang dikatakan oleh Nia tadi, struktur teks ceramah di sini ada pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan di sini merupakan bagian mengenalkan permasalahan utama atau tesis. Yang kedua, isi atau argumen-argumen. Isi atau rangkaian argumen merupakan bagian dari argumen pembicara. Ada yang tahu apa itu argumen? Bu, argumen adalah pendapat. Benar, Bu. Argumen itu berupa pendapat dari orang lain gitu. Jadi isi ini berupa pendapat dari pembicara. Selanjutnya yaitu penutup atau penegasan kembali. Bagian ini merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran yang disertai pula sejumlah alasan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Sebelumnya saya akan membagikan contoh ceramah. Di sini judulnya yaitu tentang Jepang. Anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu. Ini merupakan contoh dari teks ceramah. Contohnya di sini berjudul tentang Jepang. Bacakan ceramah singkat ini. Adakah dari Ananda sekalian yang bersedia tanpa saya tunjuk? Saya, Bu. Silakan. Siapa namanya? Jessica, Bu. Jessica. Tentang Jepang. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakat. Anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari selama beberapa jam dengan cara bunuh. Itulah yang menyebabkan munculnya generasi Jepang yang sederhana dan suka pada kebersihan. Para siswa belajar menjaga kebersihan karena dalam mengatasi kebersihan merupakan bagian dari etika Jepang. Siswa Jepang dari tahun pertama hingga tahun ke-6 sekolah dasar harus belajar etika dalam berurusan dengan orang-orang. Terima kasih kepada Jessica telah membacakan ceramah singkat tentang Jepang ini. Untuk penjelasannya, di sini di teks itu ada beberapa tulisan yang bercetak tebal. Ini maksudnya merupakan hal penting dalam seluruh rangkaian cuplikan ceramah tersebut. Bagian tersebut merupakan bagian pokok atau dasar dari suatu ceramah. Adapun bagian-bagian lainnya berperan sebagai penjelasannya. Jadi di sini ada kata-kata Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Itu
pokok atau dasar dari suatu ceramah tersebut. Kemudian ada anak-anak Jepang membersihkan sekolah mereka setiap hari. Itu juga merupakan bagian pokok. Berarti dari contoh ceramah singkat ini, tidak semuanya ini menjadi bagian pokok. Yang bercetak kembali ini saja yang menjadi bagian pokok, dan selebihnya itu merupakan bagian penjelas dari ceramah ini. Apa namanya? Bisa, Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya di sini ada contoh cuplikan teks. Anak-anak bisa melihatnya? Bisa, Bu. Di sini ada bagian pendahuluan. Bisa tolong bantu saya membacakan teks ini? Boleh maju ke depan? Mana, Bu? Yang ini. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada tangkapan banyak kalangan yang menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Baik, terima kasih Dwi. Silakan Bu kembali. Nah, di sini yang dibacakan oleh Dwi tadi merupakan contoh dari pendahuluan, karena bagian dari pendahuluan ini mengenalkan permasalahan atau permasalahan utama atau tesis yang menjadi permasalahan dalam contoh tersebut. Di sini permasalahannya tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Selanjutnya yaitu isi atau rangkaian argumen. Siapa lagi yang bersedia membacakan contohnya? Saya, Bu. Niat, silahkan. Yang ini. Ini. Ya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Baik, terima kasih Nia. Silakan duduk kembali. Tadi ini cuplikan tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen. Tadi apa argumen itu, Dwi? Argumen itu pendapat, Bu. Ya, betul. Jadi contoh yang dibacakan oleh Nia tadi berupa argumen dari pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa pada masyarakat. Selanjutnya yaitu bagian penutup. Jessica bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Bisa, Bu. Yang ini. Penutup atau penegasan kembali. Berbahasa satu-satunya sudah menjadi tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Baik, terima kasih Jessica. Silakan dulu. Yang dibacakan Jessica tadi merupakan bagian dari penutup atau penegasan kembali anak-anak, karena bagian tersebut merupakan simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Artinya yang dibacakan dari Jessica tadi dia merangkum semua dari pendahuluan, isi, dan disimpulkan dari cuplikan yang dibacakan oleh Jessica tadi. Penutup di sini dia berisi tentang kata-kata yang berupa saran yang disertai pula dengan sejumlah alasan. Penjelasan mengenai langkah-langkah penyusunan teks ceramah dan perincian-perinciannya. Yang pertama yaitu menentukan topik.
Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Dan yang terakhir, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Baik anak-anak, mungkin dari Ibu cukup sekian penjelasan mengenai teks ceramah. Adakah dari anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Saya mau bertanya, Bu. Ciri-ciri teks ceramah ini apa, Bu, yang membedakan dari yang lain? Dari pidato misalnya gitu. Iya. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mia. Ciri-ciri teks ceramah di sini yaitu yang pertama berisi pengetahuan untuk dijelaskan atau diinformasikan. Yang kedua, pembicara berdiri di depan umum untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak saja. Yang ketiga, ada ajakan atau persuasi. Dan yang terakhir itu berisi argumen, fakta atau data untuk memperkuat topik yang dibicarakan. Itu Mia. Apakah Mia bisa memahaminya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali. Menutup pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tolong dicatat ya tugasnya. Baik, Bu. Tugasnya yaitu membuat karya tulis berupa teks ceramah dengan memperhatikan langkah-langkah penulisannya secara tepat dan benar sehingga menjadi sebuah karangan. Sudah? Belum, Bu? Tugasnya yaitu membuat karya tulis berupa teks ceramah dengan memperhatikan langkah-langkah penulisannya secara tepat dan benar sehingga menjadi sebuah karangan. Sudah jelas tugasnya? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, Ibu harapkan Anda sekalian dapat mengerjakan tugas ini dengan baik ya. Ya, Bu. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, karena Ibu sudah menyiapkan hukuman bagi yang tidak mengerjakan tugas ini. Dengar bagus? Oke, baik. Mungkin dari Ibu sekian. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak sekalian atas perhatiannya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.